Perkenalkan, nama saya Nilo Aide Suwadani dengan NIM 061. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian TPHA beserta dengan tujuannya. Nah, jadi Treponema pallidum merupakan bakteri gram negatif yang menyebabkan penyakit sifilis. Di mana penyakit sifilis ini biasanya ditularkan melalui kontak seksual, kontak lesi atau luka yang terinfeksi maupun ibu yang menderita sifilis kepada janinnya. Untuk pemeriksaan screening penyakit sifilis ini bisa menggunakan VDRL, yaitu Venereal Disease Research Laboratory, maupun FPR, yaitu Rapid Plasma Reagent. Sedangkan untuk uji konfirmasinya menggunakan uji serologi, yaitu Treponema pallidum hemagglutination assay atau yang biasa kita singkat dengan TPHA. Nah, jadi pemeriksaan TPHA ini sangat spesifik sebab dapat melihat adanya antibodi terhadap Treponema. Bila di dalam tubuh seseorang terdapat bakteri ini, maka hasilnya akan menunjukkan positif yang ditandai dengan adanya aglutinasi. Sedangkan bila hasilnya negatif, maka tidak akan terbentuk aglutinasi. Selanjutnya, tujuan TPHA. Yang pertama, tujuan pemeriksaan, yaitu untuk mendeteksi adanya antibodi Treponema pada serum manusia. Yang kedua, tujuan diagnosa, yaitu untuk menunjang diagnosis adanya penyakit sifilis pada serum probandus. Perkenalkan, saya Ayu Wiyartini dengan NIM 63. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari kit TPHA atau reagen TPHA. Nah, kit TPHA atau reagen TPHA ini menggunakan eritrosit burung yang sudah diawetkan dan dilapisi oleh antigen Treponema pallidum atau Nicoll-Strain yang nantinya terikat dengan antibodi spesifik dari plasma ataupun serum pasien. Sel-sel ini akan disuspensikan di dalam suatu media yang mengandung komponen yang bertujuan untuk menghilangkan reaksi non-spesifik. Nah, hasil uji untuk positifnya adanya hemagglutinasi, sedangkan untuk hasil uji negatifnya dia ditandai dengan adanya gumpalan sel menyerupai titik. Perkenalkan, nama saya Luh Prapti Pratiwidewi, NIM 064 dari kelas B semester 4. Metode yang digunakan adalah indirect hemagglutinasi. Selanjutnya adalah uji serologis terhadap sifilis. Selama bertahun-tahun telah berkembang berbagai uji serologis yang terbagi dalam dua kelompok umum, yaitu uji non-treponemal dan uji treponemal. Uji non-treponemal adalah uji yang mendeteksi antibodi IgG dan IgM terhadap materi-materi lipid yang dilepaskan dari sel-sel rusak dan terhadap antigen mirip lipid Treponema pallidum itu sendiri. Maka uji ini bersifat non-spesifik. Uji non-treponemal yaitu meliputi uji VDRL, USR, dan RPR. Selanjutnya yaitu uji treponemal. Uji treponemal merupakan uji spesifik terhadap sifilis karena mendeteksi langsung antibodi terhadap antigen Treponema pallidum. Biasanya uji ini digunakan untuk mengkonfirmasi uji non-treponemal dan untuk menilai reaksi bakteri treponemal tersebut. Uji treponemal yaitu meliputi uji TPHA, TPPA, dan TPI. Perkenalkan, nama saya Dinana Yohana Maharani Putri dengan NIM 065. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pra-analitik. Pada tahap ini, tidak memerlukan instruksi khusus seperti puasa atau diet khusus yang diperlukan. Serum yang segar atau beku dan plasma sampel dapat diterima. Selanjutnya, darah harus dikumpulkan secara aseptik dan serum dipisahkan dengan standar teknik lab. Spesimen dapat dikumpulkan dengan menggunakan vacuum thinner pemisah biasa atau serum. Serum atau plasma harus dipisahkan dari sel-sel dalam waktu 60 menit. Selanjutnya, spesimen dapat disimpan pada gelas atau plastik botol asalkan botol yang erat disegel untuk mencegah pengeringan sampel. Perkenalkan, nama saya Yanatisa Febiani dengan NIM 067. Alat dan bahan yang kita perlukan. Alat-alatnya yaitu well, micropipette, yellow tip, blue tip,
centrifuge, serta gelas. Kemudian, beberapa bahan yang kita perlukan yaitu sampel serum, test cell, control cell, diluent, dan kontrol positif dan negatif. Perkenalkan, nama saya Yasinta Eka Purwitasari dengan NIM 069. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan reagen pada pemeriksaan TPHA. Penyimpanan yang baik dan benar harus dilakukan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Namun jangan sampai dibekukan. Simpan botol secara tegak serta perhatikan umur simpan reagen pada label kit. Selanjutnya ada ketentuan sampel pada pemeriksaan TPHA. Serum atau plasma harus terbebas dari kontaminasi. Serum atau plasma harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius hingga 7 hari sebelum pengujian. Spesimen yang telah beku harus dicairkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian. Sampel yang membutuhkan waktu penyimpanan lebih lama harus disimpan pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius atau lebih rendah. Perkenalkan, nama saya Putri Daniela Kusuma dengan NIM 082. Pengenceran spesimen. Pertama, masukkan 190 mikroliter pengenceran pada sumur. Selanjutnya, masukkan 10 mikroliter spesimen dalam sumur yang sama. Lalu aduk hingga rata. Selanjutnya, buatlah kontrol positif dan negatif. Hal ini tidak lagi dibutuhkan pengenceran. Perkenalkan, saya Nyoman Scarlett Suwartini dengan nomor NIM 081. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tes uji dari kualitatif esai. Adapun cara-cara yang dilakukan yaitu tambahkan sebanyak 25 mikroliter spesimen dari pengenceran 1 pada plate uji dan tambahkan sebanyak 25 mikroliter spesimen dari pengenceran 1 pada plate kontrol. Selanjutnya, homogenkan sampel dan sel kontrol dengan cara menggoyangkan vial dan dibacalah apakah suspensi tersebut sudah lengkap atau tidak. Selanjutnya, tambahkan sebanyak 75 mikroliter sel uji ke dalam plate sampel dan 75 mikroliter sel kontrol ke dalam kontrol dan dihomogenkan. Setelah itu, inkubasi pada suhu 15-30 derajat Celcius pada permukaan rata selama minimal 45 menit. Lalu dibacalah pola aglutinasi yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Made Gita Pramana dengan NIM 087. Di sini, saya akan membawakan materi tentang uji kuantitatif esai, yaitu pengenceran spesimen 1:20, di mana langkah kerjanya tambahkan 190 mikroliter dari pengenceran ke dalam plate. Lalu tambahkan 10 mikroliter spesimen ke dalam plate yang sama. Kemudian dihomogenkan. Kontrol positif dan negatif siap digunakan dan tidak memerlukan pengenceran. Perkenalkan, saya Iwan Duma Pradana Putra, NIM 102. Saya akan menjelaskan titrasi. Nah, pertama, kosongkan satu plate, tambahkan 25 UL dari pengenceran ke masing-masing 7 plate. Kedua, tambahkan 25 UL dari langkah 1 ke plate 1. Yang ketiga, tambahkan 25 UL dari plate 1 ke 2 dan homogenkan. Lalu lanjutkan ke plate selanjutnya hingga pada plate terakhir terdapat kelebihan 25 UL. Tes atau uji. Pertama, campurkan sel uji untuk memastikan resuspensi menyeluruh. Yang kedua, tambahkan 75 UL sel uji ke setiap plate. Yang ketiga, homogenkan inkubasi pada suhu 15-30 derajat Celcius dengan permukaan rata selama minimal 45 menit. Yang keempat, baca pola aglutinasi.